Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di Studio Kristen Channel. Ya, pada kesempatan ini kita akan menyaksikan kesaksian Murtadin yang sangat luar biasa, di mana dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan akhirnya mereka satu keluarga murtad meninggalkan Islam. Ya, mari kita dengar bagaimana kesaksiannya dan semoga kesaksian ini memberkati kita dan menginspirasi kita. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Mama untuk tinggal dengan opa-oma saya memanggilnya Abah dan Umi. Dan saya tinggal di opa-oma saya, Abah Umi saya ini seorang muslim yang luar biasa. Soleh dan sangat hidupnya benar-benar bisa menjadi cermin, hanif sekali. Saya salut dengan Abah Umi saya ini. Sayangnya luar biasa saya. Karena harus menerima bahwa itu sesungguhnya Tuhan sudah taruh garis, sudah takdirkan kita tinggal dengan kebetulan opa oma ini suku Jawa, orang Jawa. Juga pingin menjadi pramugari karena saya pengen bawa papa mama saya bisa lihat dunia luar, dan saya pengen juga lihat luar negeri yang seperti apa. Saya tidak mau berdiam diri hanya di kota kecil, saya di kota Kediri. Saya masuk tes di Garuda dan sempat saya ikut pendidikan dan kemudian saya fail. Dari situ saya menikah, ketemu dengan suami saya sekarang, Nyong Ambon. Dan lewati masa-masa pernikahan itu orang berpikir bahwa saya mungkin mengikuti iman dari suami saya. Tapi yang jelas kebalik, saudara. Saya besar di lingkungan muslim yang sangat luar biasa. Sekali lagi, masih banyak, teramat banyak saudara muslim kita yang hidupnya sangat hanif, hidupnya juga soleh. Sekali lagi, kekristenan tentu bukan sekedar agama, kita semua hamba Tuhan tahu hal itu, bahwa kekristenan sesungguhnya sebuah jaminan, kepastian untuk kita kembali ke fitrah ilahi, hanya lewat yang datang dan keluar dari Sang Ilahi. Mungkin saya boleh sampaikan di Yohanes 8 ayat 42. Di situ saya diajar mama saya dari kecil beberapa ayat-ayat yang meyakinkan saya pribadi dari kecil bahwa kamu harus tetap teguh memegang apa yang mama imani. Case-nya berbeda mungkin dengan mama saya. Mama saya ketika sholat berapa kali dijumpai dan juga lewat berapa case ya melihat uzud ketika mama saya habis melahirkan. Mama saya ini saya singgung, ketika mama saya habis melahirkan baby dari mama saya, kakak saya yang nomor 1 itu lagi step, mama saya masuk ke kamar, dia melihat junjungan ilahi, juru selamat Yesus Kristus, firman Allah Bapa yang menyatu menjadi manusia. Mungkin bahasa Jawa lebih indah, sabdane Gusti ingkang manunggal dados manungsa ya, bahasa dewanya. Dan di situ mama saya terperangah melihatnya, dan Yesus Kristus menaruh saya memperoleh berkat yang luar biasa. Dan di situ mama saya benar-benar tersungkur, siapa engkau? Dan di ruangan kamar itu bersinar luar biasa. Mama saya terus bertanya-tanya, dan kemudian mama saya pergi ke seorang Katolik tetangga di luar dari kami punya tempat tinggal. Mohon maaf. Mama saya tanya, boleh nggak saya pinjam Alkitab? Ibu dipinjamin. Mama saya belajar dan menemukan beberapa ayat. Di situ mama saya hands up dan menyerahkan diri. Saya ingin mengikut Isa Al-Masih. Saudara terkasih dalam Tuhan, perjalanan yang sangat panjang dan itu tidak gampang mengambil keputusan langsung mengambil keputusan yang
yang tidak dipikir dahulu, karena risikonya sangat besar karena tinggal dengan orang tua yang berbeda agama. Tapi sekali lagi saya mohon kiranya jangan hanya karena agama kita terpisah dengan saudara kita, saudara kandung kita, yaitu keturunan dari Ibu Siti Hajar. Karena kita semua tahu bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia supaya tidak ada yang binasa. Dan ketika mama saya meminjam Alkitab itu, mungkin boleh saya bagikan, mama saya belajar tentang ini akidah ya. Kenapa Allahnya orang Nasrani itu ada 3? Kenapa harus beranak? Kenapa harus duduk di pangkuan Allah? Jadi mama saya waktu itu mungkin masih naif ya, jadi dibayangkannya secara fisikal seperti itu. Tapi ketika mama saya mulai belajar dan dibimbing oleh hamba Tuhan, belum ngambil keputusan ketika itu. Kebetulan hamba Tuhan juga latar belakangnya sama dengan mama saya, Eyang Ibrahim, dan beliau itu majelis GKJW pusat ya, Kota Kediri. Mama saya diajar tentang keesaan atau ketauhidan Allah yang kita sembah umat Nasrani, dan juga saudara kita muslim-muslimat menyembah Allah yang sama, yaitu Allah yang disembah oleh Bapak Ibrahim. 3 diajar oleh mama saya. Saya bersyukur memiliki mama yang begitu setia dengan Tuhan dan mendidik anak-anaknya untuk takut Tuhan dan tetap mengimani dan tidak akan pernah menukar iman. Ya, nama kecil saya Susan Diana Lazarus. Lazarus nama baptis papa saya. Halatu nama dari mantan lover, mantan pacar. Saya terlahir dari keluarga yang sesungguhnya bukan tidak mengenal, tapi memang tahu tapi tidak mengenal. Tahu dan mengenal kan berbeda tentunya. Ya, papa saya dari Solo dan kebetulan ada darah Chinese, jadi sedikit banyak ya tentu agama-agama yang di luar Kristiani ya. Konghucu seperti itu, dan kejawen. Mama saya ada beberapa genetika ya, ada Arabiknya, ada India Pakistannya, ada Jawanya. Jadi mama saya beragama Muslim, tetapi dari kecil saya sudah Kristiani. Jadi perjumpaan keluarga saya lewat mama saya. Ya, ketika mama saya mengalami perjumpaan pribadi itu, tentu itu sebuah karomah ya, anugerah, dan itu tidak segampang itu mama saya langsung hijrah, karena tinggal dengan orang tua dan juga lingkungan. Sekali lagi, mama saya tidak pindah beragama, tetapi menemukan jalan yang lurus, menemukan Sang Juru Selamat yang sejati, menemukan Sang Al-Masihun, menemukan Nabi yang tidak pernah memiliki gelar almarhum. Jadi menemukan kepastian bahwa hanya lewat firman dan ruhnya, kalau mungkin di dalam bahasa Arabnya kalam, dan ruhnya yang nuzul menjadi kalam nafsi kalam lafaz, menjadi daging dan khodim kekal. Dan lewat mama saya, anak-anak dididik untuk terus terang aja, kami disekolahkan di Katolik, dan kami dididik untuk mengimani siapa itu Kristus dari mulai kecil. Tetapi saya diminta oleh kakek saya dari pihak mama untuk tinggal dengan opa oma saya memanggilnya Abah dan Umi. Dan saya tinggal di opa oma saya, Abah Umi saya ini seorang muslim yang luar biasa, soleh, dan sangat hidupnya benar-benar bisa menjadi cermin, hanif sekali. Saya salut dengan Abah Umi saya ini. Sayangnya luar biasa saya. Karena kenapa saya katakan demikian? Ketika saya mengetahui, begitu saya SMP, saya mengetahui bahwa itu bukan
Abah, Umi, atau kakek nenek saya panggil Abah, Umi itu papa mama ya, artinya itu bukan kandung. Di situ saya memiliki kekecewaan karena saya terlanjur sayang. Jadi saya bertanya buat mama saya, siapa sesungguhnya opa oma saya. Dan di situ mama saya menjelaskan hanya sekelumit, dan mama saya harus menerima bahwa itu sesungguhnya Tuhan sudah taruh garis, sudah takdirkan kita tinggal dengan kebetulan opa oma ini suku Jawa, orang Jawa. Tapi saya ingin tahu siapa keluarga dari mama saya. Dan mama saya kasih unjuk, saya dari situ saya mengenal, kebetulan ada di Surabaya. Dan ya saya biasa aja, tidak ada hubungan batin yang erat. Karena saya lebih nyaman tinggal dengan Abah, Umi, atau opa oma atau eyang yang saya panggil, yang ada tinggal di Jawa Timur ini. Dan kemudian setelah saya lulus sekolah, saya rindu sekali sesungguhnya, punya kerinduan untuk pengen sekolah teologi, tapi saya pendam. Itu sudah ada kerinduan dari kecil, karena saya lihat mama saya itu begitu tekun sekali. Tapi ada kerinduan lain, Tuhan, saya juga pingin menjadi pramugari, karena saya pengen bawa papa mama saya bisa lihat dunia luar, dan saya pengen juga lihat luar negeri yang seperti apa. Saya tidak mau berdiam diri hanya di kota kecil saya, di kota Kediri. Saya masuk tes di Garuda, dan sempat saya ikut pendidikan, dan kemudian saya fail. Dari situ saya menikah, ketemu dengan suami saya yang sekarang, Nyong Ambon. Dan lewati masa-masa pernikahan itu, orang berpikir bahwa saya mungkin mengikuti iman dari suami saya. Tapi yang jelas kebalik, saudara. Saya besar di lingkungan muslim yang sangat luar biasa. Sekali lagi, masih banyak, teramat banyak saudara muslim kita yang hidupnya sangat hanif, hidupnya juga soleh. Sekali lagi, kekristenan tentu bukan sekedar agama, kita semua hamba Tuhan tahu hal itu, bahwa kekristenan sesungguhnya sebuah jaminan, kepastian untuk kita kembali ke fitrah ilahi, hanya lewat yang datang dan keluar dari Sang Ilahi. Mungkin saya boleh sampaikan di Yohanes 8 ayat 42. Di situ saya diajar mama saya dari kecil beberapa ayat-ayat yang meyakinkan saya pribadi dari kecil bahwa kamu harus tetap teguh memegang apa yang mama imani. Case-nya berbeda mungkin dengan mama saya. Mama saya ketika sholat berapa kali dijumpai, dan juga lewat berapa case ya, melihat uzud ketika mama saya habis melahirkan. Mama saya ini, saya singgung, ketika mama saya habis melahirkan baby dari mama saya, kakak saya yang nomor 1 itu lagi step, mama saya masuk ke kamar, dia melihat junjungan ilahi, juru selamat Yesus Kristus, firman Allah Bapa yang menyatu menjadi manusia. Mungkin bahasa Jawa lebih indah, sabdane Gusti ingkang manunggal dados manungsa ya, bahasa dewanya. Dan di situ mama saya terperangah melihatnya, dan Yesus Kristus menaruh saya memperoleh berkat yang luar biasa. Dan di situ mama saya benar-benar tersungkur, siapa engkau? Dan di ruangan kamar itu bersinar luar biasa. Mama saya terus bertanya-tanya, dan kemudian mama saya pergi ke seorang Katolik tetangga di luar dari kami punya tempat tinggal. Mohon maaf. Mama saya tanya, boleh nggak saya pinjam Alkitab? Ibu dipinjamin. Mama saya belajar dan menemukan beberapa ayat. Di situ mama saya hands up dan menyerahkan diri. Saya ingin mengikut Isa Al-Masih. Sudah terkasih dalam Tuhan, perjalanan yang sangat panjang, dan itu tidak gampang mengambil keputusan langsung. Mengambil keputusan yang tidak dipikir dahulu, karena risikonya sangat besar, karena tinggal dengan orang tua yang
berbeda agama. Tapi sekali lagi saya mohon kiranya jangan hanya karena agama kita terpisah dengan saudara kita, saudara kandung kita, yaitu keturunan dari Ibu Siti Hajar. Karena kita semua tahu bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia supaya tidak ada yang binasa. Dan ketika mama saya meminjam Alkitab itu, mungkin boleh saya bagikan, mama saya belajar tentang ini akidah ya. Kenapa Allahnya orang Nasrani itu ada 3? Kenapa harus beranak? Kenapa harus duduk di pangkuan Allah? Jadi mama saya waktu itu mungkin masih naif ya, jadi dibayangkannya secara fisikal seperti itu. Tapi ketika mama saya mulai belajar dan dibimbing oleh hamba Tuhan, belum ngambil keputusan ketika itu. Kebetulan hamba Tuhan juga latar belakangnya sama dengan mama saya, Eyang Ibrahim, dan beliau itu majelis GKJW pusat ya, Kota Kediri. Mama saya diajar tentang keesaan atau ketauhidan Allah yang kita sembah umat Nasrani, dan juga saudara kita muslim-muslimat menyembah Allah yang sama, yaitu Allah yang disembah oleh Bapak Ibrahim. 3 agama samawi menyembah Allah yang sama, baik itu yang beragama Yahudi, Jewish, juga Nasrani atau Nasaroh, dan juga Islam. Tetapi untuk kembali kepada Sang Pencipta atau Allah yang Echad, yang tauhid, yang disembah oleh Bapak Ibrahim, Allah yang Esa, itu kita umat Kristiani percaya hanya lewat firman dan ruhnya ya, di dalam kitab Injil Yohanes. Saudara terkasih dalam Tuhan, mama saya menemukan ketika diajar mama saya ini, saya beberapa saya hafal sekali, dicatat terus, dan itu diajar oleh mama saya. Ya mungkin adik-adik saya atau saudara saya yang lain mungkin tidak terlalu, tetapi saya tipikal suka belajar. Kebetulan bapak saya seorang pendidik. Mama saya menemukan di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4, sesungguhnya kita menyembah Allah yang Esa. Secara eksplisit di dalam Alkitab tidak ada istilah Trinity atau Tritunggal. Bukan itu salah, sama sekali bukan salah, tetapi untuk menjelaskan dan dimengerti, difahami oleh saudara kita bahwa kita tidak menyembah Allah yang jamak, yaitu mama saya menemukan di dalam Ulangan 6 ayat 4 ya, dengarlah hai umat Israel, Tuhan Allah itu, Tuhan itu Esa. Mungkin kalau bahasa teologinya yang mohon maaf, bahasa Hebrunya bagi para teolog semua pasti juga setuju dengan saya. Di dalam bahasa Hebrunya Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dan itu juga kita bisa lihat di dalam kitab Timotius. Saudara terkasih dalam Tuhan, Timotius 1, ini saya bagikan ini karena ini penting sekali ya. Kalau kesaksian untuk bangkrut, jadi dipulihkan, diberkati lagi, sembuh, sakit, sembuh, atau rumah tangga berantakan dan lain sebagainya, itu saya rasa penting, tetapi lebih penting lagi tentang esensi dari iman kita atau akidah yang sangat kita pelihara dan kita pertahankan tentang keesaan Allah dan siapa itu Kristus. 1 Timotius pasal 2 ayat 5, boleh saya bacakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dan beberapa ayat, mama saya bertanya, apa artinya anak duduk di pangkuan Bapa? Dan mama saya memperoleh hikmat lewat mentornya. Ya terus terang, ketika itu lagi hangat-hangatnya hambanya Abuna Yusuf Roni, Imam Kenisah dari Gereja Kemah Abraham yang baru bertobat dan sering dakwah atau khutbah di Hotel Hilton. Kami dari kecil, mama saya suka ajak sampai naik turun bus untuk ikut ibadah di Hilton Hotel. Ya, di situ mama saya betul-betul mau belajar, nggak mau salah alamat dan tidak mau salah ngambil keputusan. Ya,
mengikuti ibadah dan juga banyak pengajaran-pengajaran beliau. Kami sekeluarga sering mendengarkan kesaksiannya lewat kaset yang masih mono ya waktu itu ya. Benar, dan itu terekam oleh saya secara pribadi dari SMP, karena mama saya tetap mengajar sampai kapanpun dan pernah bertukar Yesus Kristus dengan apapun juga, karena tidak ada satu manusia atau nabi siapapun bisa memberi jaminan keselamatan, bahkan tidak ada manusia atau nabi siapapun rela tergantung menjadi korban sejati, menjadi pembela, menjadi syuhada, menjadi almasihon buat kita, menjadi penyelamat kita. Di situ saya dari kecil istilahnya dicekokin terus hal-hal rohani oleh mama saya, karena mama saya juga punya kerinduan nanti lulus SMA harus sekolah STT di Salatiga yang Protestan punya. Tapi Tuhan punya kehendak lainnya. Saya mau bagikan ini, penting sekali ayat-ayat ini. Saya bagikan karena itu yang diajar oleh mama saya. Saya bersyukur memiliki mama yang begitu setia dengan Tuhan dan mendidik anak-anaknya untuk takut Tuhan dan tetap mengimani dan tidak akan pernah menukar iman. Ya, bukan beragama itu salah, karena beragama untuk mengatur yang tidak beraturan menjadi hidup beraturan. Tapi kekristenan bukan sekedar agama, kita tentu semua tahu hal itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, mama saya bertanya, akidahnya apa kalau Isa itu bisa disebut Tuhan? Tuhan di sini kurios ya, gelar ya. Tentu nggak Tuhan dengan capital word ya, Tuhan Bapa atau Adonai dengan huruf besar semua, tapi Tuhan ya. Bedanya Isa Al-Masih, Yesus Kristus Tuhan yang ilahi, karena kelahirannya kita semua tahu. Saudara terkasih dalam Tuhan, mama saya menemukan di dalam Injil Yohanes yang dimana dikatakan bahwa aku telah turun dari surga. Di situ mama saya sudah mulai gelisah ya, sedikitnya goyang imannya dan penasaran, pengen tahu. Saudara terkasih dalam Tuhan, tentang keesaan Allah saya singgung sedikit tadi ya, yang ada di kitab Ulangan, kitab Timotius, dan banyak di sana di Alkitab banyak Allah yang esa, Allah yang esa, Allah yang esa. Jadi ini juga membuat bekal buat saya untuk menjelaskan bahwa umat Nasaro atau Nasrani tidak menyembah tiga Allah. Ya, mungkin tadi saya singgung tentang anak duduk di pangkuan Bapa. Sesudah itu menjelaskan tentang kesehakikatan kalam dan ruh, firman dan rohnya itu sehakikat melekat erat dalam diri Bapa segala zaman, Alfa dan Omega, bahasa Arabnya awal wal akhiru. Jadi bukan secara fisik Yesus duduk di pangkuan Bapa seperti Bapak dan anak panggung manggung. Nanti mungkin orang lain bisa menilai kurang kerjaan ya, Bapak di surga duduk panggung memanggung, bukan seperti itu. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, mama saya memperoleh hal itu. Aku telah turun dari surga. I have turned off the heaven. Tidak ada manusia lain, nabi siapapun berani membuat statement, aku telah turun dari surga. Dan juga mama saya, kalau saya percaya engkau Isa Al-Masih, apa jaminannya? Karena ini soal nafsi, nafas, soal hidup. Mama saya belajar menggali tentu dibimbing oleh Bapak Majelis Ibrahim tadi yang saya sampaikan di dalam Yohanes, kitab Yohanes kembali, roti hidup. Aku memberikan engkau hidup yang kekal and pasti tidak akan binasa. Di situ mama saya tambah yakin, walikul yakin, dan akhirnya mama saya minta didopen untuk minta dibaptis. Ya tentu sembunyi-sembunyi. Bisa dipahami karena kota kecil dan kakek saya panggil Abah, itu cukup punya pengaruh di desa saya. Tapi mama saya tetap dengan keyakinannya dan akhirnya mama saya menyerahkan diri dibaptis dan tinggal papa saya. Puji Tuhan, ya memang sih susah ya kalau menjelaskan kepada suami yang mungkin berbeda ya. Papa saya kejawen ya, karena dari keluarga papa saya dari Solo. Lambat laun mama saya tidak pernah menginjil, mama saya menunjukkan sikapnya, yaitu tadi yang saya sampaikan sebagai wanita pilihan surga, mengabdi betul-betul dengan cinta kasih. Ya papa saya tetap, ya mohon maaf ini ya, yang semedi lama dengan
Ya begitu ya. Tapi mama saya tidak pernah menghina, kamu musyrik, kamu syirik, enggak. Mama saya tetap menunjukkan cinta kasih dan benar-benar menjadi wanita Nasaroh yang sangat-sangat mama saya ajar. Jadilah wanita Nasaroh atau Nasrani yang muslimah. Muslimah di sini muslim artinya surrender and God, berserah total kepada Bapa Surgawi atau Tuhan Yang Maha Esa. Banyak seperti saya dulu belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, belum dirubah hidup saya. Kita berpikir kesuksesan itu menjadi andalan, hobi menjadi andalan, teman-teman mungkin dari teman pejabat atau teman-teman pengusaha yang bisa membuat kita senang itu menjadi andalan. Tetapi ketika kita percaya sungguh kepada Kristus, berserah total, itu benar-benar menjadikan hidup kita itu lebih enjoy dan kita lebih rasa comfort, nyaman dan damai. Saudara terkasih dalam Tuhan, keputusan yang mama saya ambil tentu membuat kayak nenek saya sedikit agak ya marah tentu. Tetapi mama saya bijak menyikapinya. Tidak pernah membalas dan tidak pernah memaksa kakek nenek saya dengan sikapnya, sikap hidupnya beliau saksikan. Puji Tuhan, alhamdulillah ketika kakek nenek saya putus nafas, itu ada di pelukan mama saya dan minta didoakan. Dan nenek saya, mohon maaf, nenek saya minta didoakan. Kakek saya ketika mau meninggal, justru kakek saya bilang, itu lihat Isa Al-Masih menjemput saya, lihat di awan-awan. Saya melihatnya dan saya mau ikut junjungan ilahimu. Saya bersyukur sekali dan saya memiliki tekad, saya tidak akan pernah menyebarkan agama. Saya tetap menyebarkan kabar baik tentang keselamatan yang pasti di dalam nama Sayyidina Isa Al-Selamat atau Yesus Kristus. Kalau kita memberitakan kabar baik tentu harus memiliki sikap yang baik, cara yang baik, bagaimana karakter ilahi Isa Al-Masih boleh nampak dalam sikap hidup kita. Dan dijauhkan kiranya untuk kita mengejas agama lain atau yang melukai atau menghina, itu sebenarnya tidak alkitabiah sekali. Itu yang saya dididik oleh umi saya atau mama saya. Saudara terkasih, mungkin ada beberapa ayat yang saya akan bagikan yang itu bisa membuat iman kita tambah kokoh dan kita tidak akan pernah menggeser posisi Yesus dalam kehidupan kita, yaitu tentang keesaan Allah ini sangat penting sekali. Seperti Yesaya 45 ayat 5, saya hafal sekali karena mama saya terus washing brain saya. Kita tidak menyembah tiga Allah. Dan seringkali dulu saya waktu belum mengerti Yesus itu ya 100% Allah, 100% manusia. Kami tidak diajar seperti itu. Semua harus back to the Bible. Apa yang Bible said, apa yang Alkitab katakan. Yaitu di dalam Kolose misalnya, Kolose 2 ayat 9. Yesus sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia. Di dalam diri Yesus terletak kepenuhan ilahi. Ya mungkin bahasa Arabnya sedikit ya, saya diajar oleh mama saya. Kamala bi Allahud, kamala bi anasyud. Jadi kalau kita bilang 100% manusia, 100% Allah, sangat tidak alkitabiah. Kenapa? Sepertinya keilahiannya dibatasi oleh numerik. Padahal tidak seperti itu. Jadi kalau apa yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang tersurat dan tersirat dalam Alkitab, saya rasa itu bisa menjadi jembatan buat kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang kami lakukan, kita harus membangun jembatan untuk bagaimana menyeberangkan kabar baik. Dimulai dengan iman monoteisme Allah yang echad, yang tauhid, yang disembah oleh Ibrahim. Yang kita mengimani lewat firman dan ruhnya yang nuzul menjadi manusia yang kekal. Saudara terkasih, kalau kita bisa menarik benang merah seperti itu, saya rasa tidak ada ketersinggungan karena bisa dibuktikan secara ilmiah. Yang seperti saya sampaikan tadi, apa yang mama saya bagikan ini di dalam Yesaya 45. Dikatakan 45 ayat 5, akulah Tuhan, tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Ya,
Kita tahu bahasa Arabnya tentu ya, la ilaha illallah, sebenarnya sudah tersurat di dalam Yesaya. Sebelum firman nuzul menjadi manusia sudah tersurat dan dinubuatkan. Yesaya 43 misalnya ayat 10b, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, mengerti bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Allah yang lain, dan sudah aku tidak akan ada lagi. Kalau rumus di dalam kekristenan akar, Allah itu ada. Tidak ada yang mengadakan, tidak ada yang mampu meniadakan, dan Allah itu maha ada. Makanya saya percaya sesuai apa yang saya peroleh dari para guru saya, ya saya sempat bergereja di sana juga dengan mama saya dan sahabat-sahabat. Kalau Allah itu maha ada, tentu di firman dan rohnya pun ada yang sehakikat melekat erat di dalam diri Bapa, sang awal dan awalu wal akhir, atau alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Firman dan roh tidak mungkin diciptakan. Ya, kalau firman itu diciptakan, dengan firman apa Sang Maha Esa itu menciptakan firman itu sendiri? Dan saya percaya kalau firman itu kekal, maka kalau Allah itu kekal, maka firman dan rohnya kekal. Saya rindu sekali lewat channel YouTube ini kita boleh menjadi berkat bahwa kita tidak menyembah tiga Allah. Kita orang-orang yang hanif, bukan orang yang kafirun. Kita menyembah Allah yang tauhid lewat kalam dan rohnya. Sudah terkasih dalam Tuhan, kemanusiaan Isa Al-Masih sekali lagi sepenuhnya manusia. Berbeda, tapi berbeda dengan manusia pada umumnya yang terlahir karena hubungan biologis pria dan wanita. Kita semua tahu, hamba Tuhan tahu tentang hal itu. Oleh sebab itu, panggilan atau sebutan kepada Kristus itu sesungguhnya Tuhan yang ilahi. Keilahiannya sebagai Sang Firman milik Allah. Yang saya sampaikan tadi ya tidak dapat disandingkan, tidak dapat dibandingkan oleh apapun juga. Dan firman dan roh sekali lagi ada, harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Dengan hal ini, insya Allah kita bisa berbagi berkat, kita sharing dengan saudara-saudara kita, dengan siapapun. Sekali lagi bahwa kita umat Nazaro, umat Nasrani tidak menyembah tiga Allah. Insya Allah apa yang saya bagikan ini, ya saya besar di lingkungan muslim, di kakek saya sekalipun saya dari kecil sudah Kristiani, saya sekolah Katolik, tetapi iman Kristiani saya dari kecil dididik mama saya begitu kuat, dan ketauhidan itu benar-benar terekam di dalam pikiran saya, manusia rohani saya. Tapi kami tidak pernah fanatik bergaul dengan siapapun, bahkan dalam satu rumah pun kita berbeda. Tidak ada yang salah orang beragama apapun. Yang penting satu hal, kita memiliki kepastian bahwa tidak ada jalan lain untuk kita kembali ke fitrah ilahi hanya lewat yang datang dan keluar dari Sang Ilahi, yaitu Sang Pencipta. Untuk hal ini saya rasa kita punya bagian hanya memberitakan. Kita tidak punya hak untuk menghakimi atau memaksa, mempengaruhi apapun itu metodenya. Mohon maaf. Karena apa yang Yesus lakukan kemanapun pergi, dia selalu membawa damai. Dan beliau diberikan gelar Sayyidina Isa alaihissalam, Nabi pembawa damai. Tapi bagi kita umat percaya, dia bukan sekedar Nabi, tapi firman yang menjadi juru selamat, Nabi yang ilahi, Gembala Agung, dan roti hidup, Imam Mahdi Hakim, dan banyak sahabat sejati, ya. Tetapi Kristus tidak dibatasi oleh sebutan tentu, karena dia ilahi adanya. Sahabat terkasih, saya begitu bangga memiliki orang tua yang mendidik kami tidak dimanjakan dengan materi. Ya, papa saya hanya seorang pendidik, tetapi saya bersyukur saya tinggal di Fir'aun, saya tinggal di kakek saya yang saya panggilnya Abah Umi, Papa Mama.
Ya terus terang saya berbeda dengan saudara kandung saya. Saya cukup hidup dimanja dan ya sedikit agak lebih nyaman hidup saya, sehingga buat saya pribadi saya rindu sekali apapun yang saya miliki, saya rindu sekali menjadi berkat. Karena saya tinggal di kakek saya mengajar tentang kebaikan, yaitu amal ibadah soleh, untuk berbagi hal-hal yang mendasar tentang kehidupan Islami itu melekat dalam diri saya, karena saya melihat abah, umi saya, kakek nenek saya ini benar-benar seorang muslim yang luar biasa dan tidak pernah memaksa saya untuk mengikuti agama kakek. Enggak, abah umi saya sangat moderat sekali. Semua orang punya hak dan saya hidup di lingkungan yang toleransinya sangat bagus sekali. Saya percaya ketika kita memiliki hati yang dimiliki, kita memiliki hati raja yang ilahi, Yesus Kristus, Sayyidina Isa alaihi salam, Yeshua Mashiach, kabar baik itu cepat sekali orang akan terima karena semua orang rindu keselamatan yang pasti. Sekali lagi, namanya kabar baik. Mama saya selalu ajar, kamu harus membawa sikap yang baik untuk memberitakan sang Raja Damai. Namanya kabar baik, kecuali gosip ya. Gosip-gosip entertainment itu saya rasa alkitabiah. Jadi kenapa saya jujur saya akan bagikan ini, mungkin teramat banyak ya ayat-ayat ini. Dan kemudian ringkas cerita, saya sempat sudah diantar oleh mama saya juga dengan dikasih referensi oleh pendeta saya, Ketua Jemaat GKJW Kota Kediri, yang pernah juga beliau Profesor C. Hageng sempat menjadi Ketua Sinode untuk GKJW. Tetapi di dalam bus itu pikiran saya agak goyang. Mohon maaf ya, namanya masih anak, belum dewasa banget secara rohani. Mama, kalau saya nanti sekolah teologi ya jadi hamba Tuhan, mohon maaf ini ya, namanya belum dewasa sekali. Kalau jadi pendeta pakai toga, nanti ditaruh di desa-desa, paling dapatnya ayam, jagung, kelapa. Saya nggak mau itu. Saya kepingin jadi pramugari, saya bisa lihat luar negeri, saya bisa bawa papa mama, adik-adik kemana-mana. Dan itu pun Tuhan izinkan. Tapi mau lari sampai di mana? Wow, kesaksian yang sangat luar biasa ya. Dia memiliki keinginan untuk menjadi pramugari dan dia berdoa sama Tuhan ya, dan akhirnya Tuhan mengabulkannya ya. Kesaksian seorang murid tadi ini menginspirasi kita bagaimana seharusnya kita yang percaya kepada Yesus memberitakan jalan keselamatan itu ya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Mari kita menjadi saksi ya. Mari kita meneladani Kristus yang sudah mati dan hidup kembali, yang menyelamatkan kita dari dosa. Karena Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup, tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui aku. Maka dari itu ya, marilah kita bersandar dan beriman teguh kepada Tuhan Yesus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat bertemu kembali di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini. Bye-bye.